sedaya pengurus langgar pesantren di Majelis Taklim Ustaz Agus, Pak Uthman, sedaya hadirin hadirat jamaah, konco-konco alumni ingkang hadir, sedaya kemawon ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan afiat, sehat, istiqomah, dimudahkan, dilancarkan segala urusan dunia, dan mudah-mudahan juga selalu mendapatkan taufik hidayah sehingga akhirat itu sakit saya. Mugi-mugi amal ibadah sakit kata samuni dan mau mengajar dikir ingkang sampun dipun maos suwau ingkang paling kita izin Allah Subhanahu wa taala, khususipun dungo saged husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalu menika dalem dinasangat saged kempal malih kalian derek-derek panjen sedaya lan khususipun di panggenan menika niki saged nambah saksi amal kesaenan inggih menika ngaos ingkang saged dados saksi pirsaanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku wau sampun diceriyosaken latar belakang pengaosan, disebataken asma saking pimpinan guru kita ingkang ngawali lan ugi mestine nggih kalian almarhum Abah Munir. Lan sakmenika niki nggih munasabahe tepatan momen-momen haulipun Abah Munir niki. Ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya saking tiang-tiang kados Abayai Qasori Alwi lan Abah Munir niki tiang-tiang sing Masya Allah hidupnya itu penuh dengan dedikasi, penuh dengan kesibukan yang berhubungan dengan umat, yang kata ngurusi umat, urusannya kuatah sana, dan saged diandalkan dari andalan ngurusi nopo mawon niku kok kados lancar sehingga usianya barokah, tinggalan ini kuatah. Maka itu kan kepingin oleh panjenengan ini. Padahal dunia ini ya nopo ini ngurusi awake dhewe sak perkara, ngurus diri kita sendiri dengan keluarga kecil kita. Umatnya bukan kata sing diurus, hanya satu rumah. Itu kadang kita ini sudah seperti menyerah. Gimana ya? Lu kok sami kayak gitu. Tapi ningali sosok-sosok kados Abayai Qasori Alwi, lajeng Abayai ini, nonton itu kok Masya Allah urusannya kuatah lan saged sae ngoten lho. Buktine sae napa nggih ngantos sak menika nggih kata ingkang tasih saged istiqomah. Kulane sampun boten enten tapi tinggalane nggih tasih wonten iki nek pondasine boten kiai iku lha boten. Lah pondasi saged kiai niku kan keranten urusane tepat. Diurusi betul-betul. Kalau kadang angan-angan, Masya Allah, bagaimana caranya kok bisa begitu? Padahal di dunia ini jangankan ngurusi orang, diri sendiri saja itu sudah bermasalah. Bukan yang dunia ini bukan masalah.
Boten enten, boten sombong itu tentunya boten enten. Sampun nas Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan medal dunia ini mesti masalah ya. Nah, ningali tapi itu ningali ayat-ayat Al-Quran. Asalnya kalau kali panjenengan ini sedaya kan sinten yang swarga. Nggih, Al-Quran disepakatkan laqad khalaqnakum wastumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati usjudu li Adam. Niki menceritakan tentang Allah menceritakan tentang memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam. Berarti peristiwa Allah sini. Tapi saat dari ini niki cara aku dalam hukum dia dulu ada tatib sebelum diperintahkan malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah menceritakan terlebih dahulu menciptakan dan membentuk. Lumayan itu mencorong aku dalam domir hukum itu yang kata. Buat itu lapa berkolah tenaga, tumma sawarnaga. Tapi maknanya nopo maknanya kalau kali panjenengan itu sampun wonten. Berikut dengan penciptaan Nabi Adam itu sudah ada, tapi belum bentuk manusia masih roh ada di sulbinya Nabi Adam. Berarti dunia di nanti singgatan suara asal ini. Nopo biasanya enten yang sing ingatan ini kalau kasih ikut dan suatu sini tersebut. Rewon dan dia di suatu mangan layar. Masya Allah. Jadi ternyata memang rumah kita ini aslinya surga. Misalnya ini keluar rumah, di masjid ini dimaksud, maksudnya di sini di rumahnya, dia mungkin bisa pulang dengan selamat. Kemudian hati-hati di jalan. Kemudian ada kisah tentang iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dan itu pun sudah diberitahukan kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum peristiwa itu sudah diberitahukan. Allah Ta'ala memberitahukan dalam Al-Quran, "Qulna ya Adam." Kami Allah mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, inna hada aduwwun laka wa lizaujika." Ya Adam, iblis ini adalah musuh bagi kamu dan istrimu. Fala yukhrijannahuma minal jannah. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kalau sampai kamu berdua keluar dari surga, fatashqa, maka kamu akan menderita. Nah, ini kan sudah jelas. Di dunia ini pasti kita ini susah. Kan nggak tenang. Mau makan masih keluar bekerja. Yang bertani masih macul. Walaupun sekarang serba instan, tidak bisa makan itu nyepak. Minimal kalau yang pakai model Grab atau GoFood gitu ya masih ngerti sebenarnya dulu pulsa dan seterusnya. Coba dulu waktu di surga. Waktu di surga bagaimana? Semuanya serba tanpa ada kesulitan. Begitu turun di dunia pasti menemukan yang namanya kesulitan. Pasti ada masalah di dunia itu. Kita semua kan begitu. Tidak punya istri, masalah. Dapat istri, masalah. Enten kalau itu bergaya istri malah di masalah. Yang perempuan juga begitu, tidak punya suami, masalah. Punya suami, masalah.
Tidak punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Tidak punya kerjaan, masalah. Dapat kerjaan, ya tambah masalah. Masalah dong. Artinya, ledian itu wong gowo awake dhewe lulus masalah. Kita kan begitu. Sudah sulit bawa diri kita sendiri ini. Loh, ada orang-orang yang mereka bisa membawa orang banyak, bisa ngurusi orang banyak, membetulkan jalannya orang banyak, membantu orang banyak, ngurusi umat itu sakit, bisa diandalkan. Ini aneh-aneh. Oh, kok sakit nih? Kok gak berat? Sumpah ini kira mengurusi awal oh enak. Ternyata jawabannya juga ada di Al-Quran. Persis di ayat ketika perintah tentang diusirnya manusia ke bumi. Kulna itu minha jami'an. Guna bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu turunlah kalian ini yang Nabi Adam, Sayyidatuna Hawa dan keturunan mereka termasuk kita semua yang ada di surga. Turunlah semuanya dari surga. Terus selanjutnya Fatimah ya aku ini Buddha kan lebih maka jika datang dari saya petunjuk untuk kalian, faman tabi'ah hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjuk, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walaupun kesulitan banyak, problematika itu lazim, tantangan masalah dunia itu pasti menderat, tapi orangnya itu tidak takut, tidak khawatir dan tidak bersedih. Ya enteng. Loh kok bisa? Sebab rumusnya adalah faman tabi'ah hudaya. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Masalah ada, kekhawatiran dan kesedihannya hanya yang manusiawi saja, biasa, tapi semuanya enteng, manusiawi. Karena memang sebagai manusia, dan itu adalah suatu hal yang baik juga, fitrahnya begitu. Wong Kanjeng Nabi dengan seumpami nyuwun sewu, seumpami wonten tiyang urip ten dunya kok mboten ingin masalah niku cobi bercermin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu permasalahan atau tantangan yang paling besar adalah orang tua ditinggal wafat anak. Kanjeng Nabi Ibrahim ditinggal makan. Sayyidina Abdullah wafat, Sayyidina Qasim wafat, Sayyidina Ibrahim wafat. Kan tadi inilah masalah. Waduh, kula nanti kula iki putra kula ingkang pertama awal itu umur 5 hari wafat. 5 hari wafat. Itu rasanya sampai sekarang itu sakitnya tuh di sini. Sampai sekarang belum bisa move on. Kalau katanya anak sekarang belum bisa move on. Wong anak yang diidam-idamkan. Bukan Nabi kan juga begitu. Artinya Nabi itu juga mendapatkan tantangan masalah di dunia, ditinggal oleh orang yang dicintai. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beliau juga bersedih, tapi ada akidah yang menjadi kekuatan di situ. Kata Nabi Muhammad, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun.
sesungguhnya berlinang air dari mataku, bersedih di dalam hatiku. Akan tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahan kepada engkau wahai Ibrahim, pastilah kami ini bersedih, sedih, tapi tidak melampaui batas. Tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ya taat, susah ya taat. Ini akhirnya apa? Akhirnya enteng semua. Nah, kalau kita perhatikan Abai Basori Ali, Abai Munir itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk di dalam menjalani kehidupan mereka. Buktinya apa? Saya kenal sama Abah Munir ini sejak lama, mulai dari mendampingi Abah kenal dan tahu bagaimana Abah Munir kepada Abai Basori yang beliau sangat meyakini Basori ini adalah gurunya. Itu ada masalah apa, ada keinginan apa, selalu matur, meminta arahan, meminta petunjuk. Abah Basori juga begitu. Kalau ke Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, ke Habib Ali Al-Idrus, ke Abdul Hamid Pasuruan dan guru-guru beliau yang lain, itu beliau selalu ke Uthman, mursyid beliau, itu beliau selalu meminta arahan dan petunjuk. Jadi petunjuk bahwasanya ini adalah tanda beliau ini berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena faman tabi'a hudaya ini paling gampang menurut tafsir yang paling populer Al-Jalalain, maksudnya barang siapa mengikuti petunjukku, katanya di dalam Al-Jalalain adalah mengikuti Alkitab dan Rasulullah SAW. Lah yang sekarang ini bisa mencapai, bisa menyampaikan apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW kan para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang berjalan, bertapak di dalam kehidupannya mengikuti arahan para ulama. Kita nonton dia mengerti, seperti kita tahu ini. Terus budidaya, niki mangke, kadang pulau mengerjakan masalah yang sebetulnya belum jadi. Tahu beliau, misalkan dalam masalah haji, beliau pengalaman banyak di haji, tapi tetap mencari pembanding untuk meletakkan keputusan. Makin itu studi ini kan sekejo, makin itu masya Allah. Jadi gampangnya adalah kalau mau ingin ikut seperti mereka, hidup di dunia ini enteng, masalah tetap ada. Tidak ada masalah itu hilang, masalah tetap ada. Fatashko itu nasal Quran. Jadi jangan pernah mimpi kita lepas dari masalah. Pasti ada masalah, tapi kita bisa melewatinya dengan mudah atau tidak. Itu ada rumusnya. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang siapa yang bisa menunjukkan kita petunjuk Allah Taala itu bagaimana? Di para ulama. Milo kembali para ulama. Lajeng nopo tanda-tanda baru para ulama itu buatan kok namun disuguhi daharan mawon buatan, tapi juga termasuk mensyukuri nikmat berteman berkawan dengan ulama. Itu adalah bertanya hal-hal yang tidak kita pahami kepada para ulama. Kalau sekarang ini sudah mulai lucu, bertanya kepada para ulama itu malu, tapi saya tidak tahu. Padahal ini stres artis, dan artis foto model memang posisinya perannya untuk berfoto. Gini, Jobi model yang sergap foto kali para ulama dengan masalah dengan bangga
Pak dengan anggota dan yai ini terus budi ini tadi. Aduh sampai naik. Tadi suami foto aku aja. Gimana? Nah, jadi kita kembali kepada yang menjadi perhatian saya terhadap sosok beliau berdua. Beliau itu orang yang dekat dengan ulama dan mau bertanya dengan ulama untuk berjalan ini bagaimana? Sebab kalau salah pasti akan sulit. Sementara semua petunjuk itu ada. Ini semua petunjuk itu ada. Bahkan masalah pakai sandal itu sudah ada diatur, kan benar? Masalah pakai sandal itu diatur, kaki kiri dulu kalau mau melepas sandal, begitu kan? Kemudian kaki kanan kalau mau pakai, keluar rumah, masuk rumah, tidur posisinya bagaimana, semua hal itu diatur. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti tata cara yang dianjurkan oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, maka ini orangnya enak hidupnya. Yang jadi masalah kita tahu apa tidak. Nah ini pentingnya pengajian atas ini. Kalau tadi contoh, kadang-kadang kita sulit itu karena memiliki prinsip hidup yang salah, keliru, tanpa terasa. Contoh, termasuk prinsip hidup, pandangan hidup yang salah, fatal dan dinaskan di dalam Al-Quran sudah diceritakan. Al-Quran yang begini, ini insya Allah banyak yang hafal. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kata Allah, kalla. Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan tentang kesalahan fatal manusia di dalam memandang kehidupan ini. Kalau pandangannya sudah salah, raminya sudah salah, pasti jalannya susah. Mau salah. Kata Allah, fa'ammal insan, maka adapun bangsa manusia, idza mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, lalu Tuhan yang memuliakan dia. Artinya ujiannya itu berupa pemuliaan. Wa na'amahu, dan ujiannya berupa dia memberikan karunia yang banyak kepada dia. Fayaqulu, kalau begitu adanya maka manusia tadi mengatakan Rabbi akramani, Tuhanku memuliakan aku. Wa idza mabtalahu, sebaliknya, dan jika dia diuji oleh Tuhannya, bentuk ujiannya apa? Faqadara 'alaihi rizqahu, rezekinya dipersempit. Fayaqulu, maka dia mengatakan Rabbi ahanani, Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, salah besar, keliru boleh. Kalau itu menjadi peganganmu, salah. Sekali-kali tidak salah. Lebih sederhananya begini. Manusia kalau berpikir mulia itu adalah mulia dunia, hina itu adalah hina dunia, salah. Manusia kalau berpikir mulia itu kaya, miskin itu hina, salah. Manusia kalau berpendapat bahwasannya pangkat jenderal itu mulia, pangkat cleaning service itu adalah hina, salah. Ini mulia dunia, hina dunia, tapi salah kata Allah kalau misalkan begitu pandangannya. Ini kan banyak terjadi. Ya, memang asal Quran Allah Maha tahu dengan hambanya. Padahal kita obrolannya begitu. Caca dulu sampai sini kawan lo lancar usaha suki lo agar segini. Oh iya jadi wongnya hati. Tapi sih hati kok cukup manusia.
luar ini kuala, kaitannya ngopo, dikatakan nanti sambung-sambungnya kuala, melarat kuala. Kalau mulia, kaya, baik, tidak mesti. Saya ilustrasi, mulia bagi banyak orang adalah mulia dunia, hina dunia. Contoh, seorang mbah punya anak 2, masing-masing anak punya cucu, punya anak tapi cucunya ya, cucu yang pertama pinter 5 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jepang, misal. Usianya sama, 15 tahun, pinter 5 bahasa, tapi tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran. Cucu yang kedua tidak bisa 5 bahasa, tapi bisa ngaji, bisa baca Quran. Nyuwun sewu, kira-kira kalau orang seperti ini yang dibanggakan, diceritakan kemana-mana, yang pintar 5 bahasa atau yang ini? Paham gak maksudnya? Karena bagi dia mulia itu adalah mulia dunia. Saya kasih contoh lagi. Ada orang tua punya anak 2. Yang satu jadi dokter kaya, yang satu jadi maaf petugas kebersihan massal. Kira-kira, tapi yang kaya dokter ini tidak sobo masjid, yang petugas kebersihan massal ini sobo masjid. Menurut saya, kalau kumpul keluarga, kumpul handai tawar yang diceritakan yang dokter atau yang bersih-bersih pasar. Gitu. Kata Allah kalah keliru gitu. Mulia adalah mulia akhirat, hina adalah hina akhirat. Mau dunia yang mulia, akhiratnya hina, dia hina. Mau dunianya hina, akhiratnya mulia, dia mulia. Mestinya yang bangga adalah yang bisa ngaji, mestinya yang dibanggakan adalah yang sombong masjid. Kalau kalah, kalau begitu patokan kehidupan dia keliru, salah kaprah. Kenapa? Karena dunia sama akhirat, baik itu nikmat maupun adabnya, itu bagaikan lautan dan orang bawa jarumnya dimasukkan ke dalam samudera lautan tadi, diangkat. Dunia itu cuma seperti tetesan yang ada di ujung jarum. Adapun akhirat adalah samudera. Jadi kalau ada orang diberi mulia dunia tapi dia hina di akhirat, diberi nikmat dunia tapi kehilangan nikmat akhirat, itu seperti orang ini mendapatkan setetes air tapi kehilangan samudera. Kalau ada orang terhinakan di dunia, petugas kebersihan pasar yang miskin, tapi di akhiratnya mendapatkan surga, itu dia kehilangan 1 tetes tapi dapat samudera. Makanya kalau sudut pandang atau cara berpikirnya salah, hidupnya susah. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pangkat. Banyak orang takut kehilangan jabatan sampai membunuh. Itu karena apa? Persepsinya salah. Dia khawatir kehilangan kemuliaan dunia dan dia rela membuang kemuliaan akhirat. Dia rela mendapatkan kehinaan akhirat demi mendapatkan kemuliaan dunia. Karena bagi dia mulia adalah mulia dunia, hina adalah hina dunia. Padahal Allah bilang maksudnya adalah mulia itu mulia akhirat, hina adalah hina akhirat. Dunia itu tidak dipandang sama sekali. Jelas ya?
Makanya coba kita lihat ya, Nabi Muhammad sekaligus juga bisa kita praktekkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika beliau melihat perkara duniawiyah yang membuat beliau kagum, semisal beliau tidak ada kagum, cuma menunjukkan kepada kita, ngajarkan kepada kita. Kalau ada orang kagum terhadap perkara duniawiyah, semisal jalan-jalan di area kira-kira terpanjang ini perumahan sing mewah dan sing mewah, misalkan melihat perumahan yang mewah, rumahnya indah, bagus, kagum. Atau melihat mobil, kendaraan yang mahal, mewah, dia kagum. Nabi mengajarkan apa? Kata Nabi, bacalah labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Cobi kula tunjuki sumpami iki jenengan padha iki mriki ningali napa sing membuat kita kagum. Motor, misalkan dulu ya, mobil, atau besok pagi jalan-jalan melihat rumah yang indah, bacanya begini doanya. Jangan beli labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Dalam redaksi lain, riwayat lain, la aisha illa aishul akhirah. La aisha tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan, kalau melihat perkara yang mengagumkan, contoh ilustrasi cucu tadi itu, ada cucu yang pinter di bahasa, atau ada anak yang jadi dokter, atau rumah yang indah, atau mobil yang mewah, kita disunahkan baca labbaik innal aisha aishul akhirah. Artinya labbaik ya Allah, walaupun di hadapan saya ini dunia membuat saya kagum, akan tetapi saya tetap menerima menyambut panggilanmu untuk beribadah kepada Engkau. Tidak akan dipalingkan oleh hal yang mengagumkan saya dari dunia ini. Tidak, labbaik ya Allah, ini tidak akan membuat saya terpalingkan dari ibadah kepada Engkau. Saya tetap ibadah kepada Engkau. Inna sesungguhnya Aisyah, al-Aisyah, kehidupan itu Aisyul akhirah, kehidupan akhirat. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kagum terhadap perkara yang duniawi sifatnya, bacanya itu dalam hati, maknanya ya Allah, bagi saya tetap ya Allah, kemuliaan adalah kemuliaan akhirat, kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Adapun kemuliaan yang mengagumkan ini tidak akan memalingkan saya dari ibadah kepada Engkau untuk mencapai kemuliaan akhirat. Nah, ini saya beri ilustrasi ini baru satu petunjuk di dalam Al-Quran, tapi pengaruhnya dahsyat sekali di dalam kehidupan kita. Kalau ini kita baca satu ini, di dalam Al-Quran ada berapa banyak itu pedoman hidup seperti ini. Kasih ngertos waktu lama ini. Makanya kalau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang mengikuti Al-Quran, kita kepada Al-Quran dan juga kita kepada Rasulullah SAW, dan berjalan di atas jalan tersebut, mereka ini berapapun masalah yang mereka emban, bukan hanya masalah dirinya, bahkan masalah umat, ribuan umat ada masalahnya itu diemban dalam pundaknya, itu mereka tetap enteng dan tetap bisa diandalkan. Adapun kita hanya keluarga kecil saja yang jadi kepala keluarga sudah tidak bisa diandalkan. Nah, kenapa? Ya barangkali kurang dekat dengan ilmu agama, kurang serdem ngaji, kurang dekat dengan ulama. Tapi kalau semangat
pokoknya gandolan sarungi ulama. Lu kok bab syafaat toh? Dan jenengan tidak ingin saya hidup di dunia ini enak. Bukan cuma gandolan sarungi ulama bab syafaat saja kalau di akhirat. Gandolan sarungi ulama ikut tata cara ulama di dalam hidup, jadi hidup di dunia juga enteng, enak, akhiratnya juga bahagia. Kalau dalam urusan amal di dunia dan mau gandolan sarungi ulama, ambil itu makom dulu. Oh, tapi nanti urusan akhirat gandolan sarungi ulama. Akhirnya apa? Ya, insya Allah Yusharul ma'um ala ma'aman. Insya Allah dikembalikan dari para ulama. Tapi di dunianya ini akan terseok-seok. Tapi kalau ikut jalan ulama, cara hidup ulama, cara pandang ulama, insya Allah hidup di dunia juga enak, akhirnya enak sesuai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya keluar dari tempat ini bisa kita amalkan. Yang pertama kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini pasti ada masalah, tidak mungkin lepas dari masalah. Cuma ada yang bisa melewatinya dengan baik, ada yang tidak kuat. Yang bisa melewatinya dengan ringan dan baik adalah orang yang mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara hidup di dunia ini dengan baik. Kalau sekarang bagaimana caranya? Ya, ikuti tata cara ulama, ikuti petunjuk ulama. Oleh karenanya kita mesti dekat dengan ulama, hadiri pengajian-pengajiannya, kemudian sholat ulama-ulamanya, kemudian juga kalau ada permasalahan jangan tanya sama yang bukan ulama, contohnya Mbak Google, hanya kepada ulamanya kalau ada cerita kita. Kemudian yang kedua adalah ada satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kagum terhadap dunia maka baca labbaik innal aisha aishul akhirah. Artinya ya Allah, bagi saya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia yang ingin memalingkan saya tidak akan memalingkan saya. Insya Allah dengan taufikmu saya akan terus beribadah kepada Engkau untuk mencapai kemuliaan yang hakiki yang saya idam-idamkan, yaitu di akhirat. Insya Allah min adil dan dimauan mungkin yang manfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir lana ma ghafara lil 'azizi wa ghafara ya rabbal alamin. Allahumma khina bil iman, Allahumma khina bil iman, Allahumma khina bil iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.